Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, teman-teman, langsung aja kita let's go. Oke teman-teman, kita akan membahas IHSG dulu ya. Yang terjadi IHSG hari ini adalah plus 0,63%. Ini mana ini bagus menurut gue. Karena kemarin jebol 7.200 dan hari ini dia berhasil bertahan di atas 7.200 atau di 7.232. Cuman emang ada shadow di atas. Ya seperti beginilah ya teman-teman, di market di resist itu orang tuh nggak terlalu agresif karena dia nggak tahu nih mau breakout atau enggak. Sehingga banyak banget tadi kalau teman-teman pantau ya di sesi 2 banyak orang yang taking profit. Jadi makanya ini shadownya lumayan panjang. Jadi pada ngebuang barang. Padahal kalau dia terus strong berpotensi untuk lanjut lagi ya teman-teman. Ya biasa lah, ini kena resist dia turun ya teman-teman bisa lihat. Jadi IHSG belum tembus all time high ya. Jadi masih begini. Jadi ingetin lagi supaya jangan terlalu agresif. So sekarang kita akan langsung masuk ke saham yang mau kita bahas. Oke, jadi ini saham yang beberapa teman-teman mau tanya-tanyain. Oke, gue coba bahas sekilas untuk saham yang pertama, S Hardware. Ya. Nih, S Hardware. Jadi waktu itu teman-teman, kalau teman-teman nonton video yang sebelumnya gue ada bahas S Hardware, dia emang ada divergence, tapi ini saham downtrend. Boleh dibilang ya, dicatat ini saham lagi downtrend parah. Lagi downtrend parah tapi ada divergence di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya, sahamnya terus turun, masih dia naik. Terus gue bilang kalau mau entry boleh tuh. Terus jualnya kira-kira di resist di sini atau di bagian sini ya. Nih, akhirnya kejual lah harusnya di tanggal 24 Agustus kalau beli di area sini. Kejual nih 24 Agustus ya. Di area resist dia beneran turun. Kalau nggak dijual maka udah stop loss tuh, sayang banget udah lewat. Jadi ini plannya gue hapus. Jadi waktu itu potensi bisa 11%-an, resiko 5%. Nah lagi-lagi gue nggak tertarik di saham downtrend yang belum kelihatan reversal begini. Jadi ini adalah yang pertama gue hapus dulu. Nah yang kedua kali sekarang ini terjadi divergence juga nih teman-teman. Ya ada divergence tapi emang nggak terlalu ketara lah ya. Jadi sahamnya biasa tapi ini MACD-nya terus naik. Sahamnya biasa ya. Tapi ini naik. Ya berpotensi untuk sampai mana kira-kira, ya minimal sampai di support dia yang di sini nih. Nah, jadi kalau begini gue pribadi nggak menarik buat ngeliat S Hardware. Dan kalau kita lihat bantingan volume merahnya ini gede, sedangkan hijaunya aja nggak sampai sekalinya volume kemarin. Dan hari ini walaupun hijau volumenya kecil banget. Jadi menurut gue nggak menarik S Hardware gitu teman-teman. Coba kita lihat ya S Hardware. Hari ini justru dia ada big akum yang beli ZP tapi BK ngebuang gitu ya. Nih S Hardware ya, kita lihat. Oke, banyak buangan nih dari foreign. Tapi hari ini foreign netnya itu buy 800 jutaan. Tapi menurut teman-teman menarik gak? Kalau dari stokastik S Hardware menarik karena dia golden cross di sini dan ada divergence sedikit ya. Walaupun kecil kemungkinannya ya, paling gede dia bisa kepentok di MA 50 725. Coba kita lihat ya. Berapa sih peluang kalau kepentok 725? Ya 5%. Kalau mau trading cepat ya boleh lah. Tapi resikonya teman-teman hitung ya. 1:1. 5% potensi, stop loss juga 5%. Kembali ke masing-masing lagi. Oke, saham yang selanjutnya kita mau bahas adalah ITMG. Jadi sebetulnya ITMG udah gue bahas sering banget ya kayaknya. Nah tapi kan ini beberapa yang tanya masih boleh beli ke ITMG. Nah kalau menurut gue ya emang udah saatnya turun teman-teman. Lihat ya, ini wave pakai teori Fibonacci. Ini tuh udah kepentok nih di atas, dan ini juga udah kepentok Fibonacci satunya ya. Ini udah kepentok dan hari ini turun biasa aja. Malah gue pikir kalau dia turun sampai ke 41.500 juga sangat-sangat biasa gitu teman-teman. Karena ini gue tarik dari swing low di sini. Ini gue hapus dulu ya. Ini gue hapus. Ini wave ya teman-teman, lihat. Gua nggak hapus. Nah ini
swing low, tarik ke swing high nya, memang udah kepentok ya. Ini gue tariknya ke yang high 6 September ya, bukan high 7 September. Jadi kita mau ngelihat apakah waktu di 7 September dia berhasil breakout gak. Ternyata enggak ya, kan kepentok, bikin malah candle doji ya. Ini gue hapus dulu. Nah, candle doji turun ya biasa aja teman-teman. Kalau sampai 41500 justru menurut gue menarik untuk kita lihat. 41450 justru menarik karena dia di golden rasionya ya. Even sampai ke sini pun juga masih bagus kok di TMG teman-teman. Dan kalau kita lihat emang udah saatnya dia untuk turun dulu nih. Stokastik udah berada di jenuh beli, udah dead cross, harusnya turun dulu. MACD emang masih menguat tapi kelihatan histogramnya agak melemah dikit, mungkin turun dulu. Seperti itu teman-teman untuk ITMG. Jadi buat yang udah punya ITMG atau udah profit, silakan trailing stop gitu teman-teman. Bagi yang belum punya, menurut gue tunggu dulu di area sini 41450 sampai ke 39.600. Ini masih di area uptrendnya si ITMG. Dari teori Fibonacci seperti itu. Kita tinggal liatin aja dulu, jangan main langsung beli ya. Kita liatin waktu dia kena golden ratio yang mana, 41450 kah, 40525 kah ya. Kita liatin pas dia rebound, pas dia udah mulai ada perlawanan, ada yang ngecover, nah kita boleh entry. Berpotensi sampai melanjutkan ke sini lagi gitu ya, atau dia jebol potensinya bisa ke Fibonacci extension dalam waktu midterm gitu ya, dalam beberapa minggu. Jadi untuk TMG seperti itu teman-teman. Sekarang kita lihat coba TMG broksumnya distribusi normal ya, normal distribusi ya hari ini 8 September. Jadi ya nggak mesti panik gimana TMG. Nah foreign ngejual nih, udah buang barang nih, dia totalnya dari 7 sama 8 dia udah buang kurang lebih 80 miliar gitu ya, udah 80 miliar. Tapi barangnya foreign teman-teman kalau hitung ya ini masih banyak barangnya foreign seperti itu ya. Ini masih banyak lah, dari ini aja tanggal 5 125. Jadi foreign masih banyak di TMG. Oke, jadi penurunan TMG menurut gua adalah hal yang biasa aja. Emang harusnya udah koreksi dulu gitu, karena dia berhasil bikin higher high, higher low, higher high, higher low, higher high lagi, higher low lagi nanti di sini gitu kan, atau di area sini. Maka ini masih uptrend banget gitu. Oke, ke saham berikutnya itu Pegas. Oke, nah Pegas ini justru nih yang menarik, teman-teman juga bisa lihat ya. Sama ya Pegas, dia kena Fibonacci nih. Gue tarik swing low dari sini, gue hapus dulu deh biar bisa ngeliat bareng. Ini semua gue hapus ya. Ini alarm ya, jadi gue nggak hapus. Jadi ini gue tarik swing low di sini, gue tarik ke topnya Pegas, sama ya. Ini kepentok resisten ya, tiga-tiganya tek. Kita mau tahu kapan saatnya untuk beli Pegas gitu teman-teman. Nah ya udah, dia udah turun ke 618, akhirnya nggak ada yang cover pas di 0,5 1790 ada yang cover banyak, saya sampai hammer. Nah ini menarik untuk kita entry di sini gitu teman-teman. Nah akhirnya beneran ya, dia nggak close di bawah Fibonacci 0,5, dia rebound dan tanggal 6 September naik luar biasa tinggi. Nah naiknya ini udah mau ke area Fibonacci yang satunya ini nih, udah mau dekat-dekat 1990, tapi dia di 1975 udah turun. Jadi tanggal 7 drop ya biasa aja, tanggal 8 drop juga biasa aja teman-teman. Nah tapi teman-teman lihat nih, tanggal 8 hari ini dia ke cover nih di Fibonacci 1840. Kita lihat low-nya 1840. Kalau misalnya kita tarik, ini juga adalah resistance-nya dia ya. Oke, resisten ya. Nah, resistnya dia lah tuh. Ini resist nih. Ya, di area sini dia di cover. Nih, dia di cover. Nah, jadi teman-teman buat Pegas, kalau besok emang dia naik, ya boleh juga kita entry, beli, kita jualnya di sini. Tapi kita lihat MACD stokastik dulu deh. Nah, ya stokastik kelihatan di sini dia masih golden cross karena kenaikannya tanggal 6. Tanggal 7 merah, tanggal 8 merah. Belum kelihatan tanda-tanda dead cross, tapi MACD kelihatan rada-rada melemah. Ya, tapi teman-teman yang menarik dari Pegas, dia habis rebound dengan volume gede, koreksinya low volume. Ya, koreksinya lama-lama menurun gitu, Jadi aturan breakout sebetulnya gitu, waktu pullback koreksi menurun dia pasti breakout. Masih uptrend.
Kita lihat di sini ya historinya ya. 26 Agustus volume gede, tak tak tak, 2 kali candle merah, 3 kali candle merah, tapi volumenya lebih kecil dari sebelum tak 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 kecil, dia naik volume gede lagi hijau. Jadi kalau misalkan besok merah volume kecil di area sini, maka itu kesempatan. Gue bikin alarm di sini karena ya kalau disampai ke 1745 menarik banget untuk gue beli gitu teman-teman. Jadi menurut teman-teman gimana? Pegas menarik ya? Kita lihat Broxum-nya ya. Pegas. Nah, Pegas masih distribusi. Jadi kita jangan dilawan dulu ya teman-teman. Ini masih big distribusi. Foreign, apa yang dilakukan Foreign ke Pegas? Distribusi. Ya, ini lagi buangan banyak nih. Totalnya berapa nih? Kurang lebih 150 miliar lagi distribusi Pegas. Jadi jangan nangkep pisau jatuh dulu ya, tungguin dia sampai kena Fibo dan dia rebound, maka boleh entry. Oke, ke saham berikutnya yaitu saham BP. Nah, BP nih. BP gua kena stop loss. Honestly aja gue kena stop loss waktu di sini nih, di tanggal bentar, gue beli di harga, nah gue kena stop loss di waktu gue beli di 12 Agustus di PHP sama si BP emang ya, tapi stop loss itu adalah hal yang biasa aja bagi seorang trader gitu ya. Jadi waktu di 12 Agustus dia breakout teman-teman ya, gue pikir dia beneran rebound ya, karena di sini kan rebound, terus dia rebound, ternyata udah gue buy on breakout di 191, ternyata dia naik sampai 200. Salahnya gue waktu itu gue nggak pasang trailing stop dan dia turun sampai 189. Harusnya gue udah profit kurang lebih 3%, tapi malah jadi minus 2%. Dan waktu itu ya gue putusin untuk hold karena udah ada trading plan, kalau dia jebol dari sini baru jual. Akhirnya yang dilakuin sama si BP tak jebol lah di sini. 29 Agustus gue stop loss ya. Stop loss di 178. Terus ya udah wait and see dulu. Nah, ternyata BP di 166 di Fibonacci 0,382 di cover. Di cover ya. Jadi dia udah ketahan di sini di cover dan besoknya naik. Nah, besoknya naik dan tanggal 7 September dia merah lagi, teman-teman. Dia merah lagi dan menurut gue ini adalah hal yang biasa, bagus. Gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah masih resistance dia nih, dia belum bisa ya nggak apa-apa. Nah terus hari ini 8 September dia hijau, tapi hijaunya jelek ya, gua hapus. Dia kepentok resistance, masih belum bisa ngebreak dari sini. Terus dia walaupun hijau tapi dia belum bisa ngebreak dari sini, jadi gua belum beli BP dulu gitu teman-teman. Nah kalau misalkan dia turun lagi ke 170, menurut gua ya wait and see juga tetap teman-teman. Jangan buy on weakness ya di market kayak begini, karena ini market lagi di resistance, maksudnya IHSG ya. Jadi kalau gue sih gue akan tunggu dulu sampai dia beneran ngebreak dari resist dia yang ini dulu nih, ngebreak atau minimal dia sampai ke 192, gue baru mau entry gitu teman-teman. Kalau gue sih seperti itu. Coba kita lihat MACD-nya terus melemah, tapi kelihatan histogram lama-lama dia kayak akan menguat. Stokastik justru menarik, dia golden cross. Nah makanya gue mau tunggu dia sampai break dulu nih ke atas ini 187 aja minimal, dia close dia 187, maka menarik. Coba kita lihat Broxum-nya si BP. Nah Big Akum ya, Big Akum nih II beli sampai 88 miliar di 179 gitu teman-teman. Tapi kalau gue belum tertarik untuk beli di 179 karena itu di resist banget. Tapi walaupun itu berada di golden rasionya Fibonacci ya 179, tapi gue belum tertarik karena ini pas banget ada di support dan sekarang jadi resistance dia yang dia nggak berhasil ngebreak 2 kali. Jadi tunggu dulu sampai dia berhasil close di atas 187, gue baru tertarik ngelirik BP. Tapi kembali lagi ke teman-teman aja gitu ya. Kita lihat foreign juga masih jualan, hari ini jualan 9 miliar. Jadi II yang megang barangnya paling banyak tuh si II. Oke, hari ini dia akum lagi aja 88,8 miliar. Oke, ke saham berikutnya teman-teman. Ini adalah saham yang luput dari pandangan gua honestly. Itu ya, RMKE. Hari ini naik 3 hari ini naik luar biasa, tak. Gua luput kelewat.
ya RMKE nggak ngelihat, harusnya gue udah bisa ngelihat nih waktu di 7 September kalau dia nge-break dari Fibo yang ini harusnya udah kepantau nih, tapi lewat. Dan stokastik kan menarik tuh, MACD juga menarik, cuman kelewat, ya nggak apa-apa, jangan disesali. Untuk RMKE bagi yang belum punya, menurut gue jangan beli dulu karena dia udah lewat sampai target Fibonacci extension 1618 di harga 1090, dan dia berpotensi sih emang sampai ke 1210, tapi setelah itu kemungkinan besar akan koreksi dulu. Jadi untuk RMKE gue sih udah terlalu riskan kalau masuk sekarang, itu menurut gue terlalu riskan banget teman-teman. Coba kita lihat blocksumnya RMKE. Oke, small akum, AK yang beli sama BK foreign nih yang megang RMKE ya, gede ya, dia ya megang 21,4 miliar. BK juga mereka beli di 1050 1090. RMKE hari ini close 1130. Nah, makanya jangan dibeli dulu nih, terlalu tinggi. Kita nego lah supaya dapatnya nggak setinggi itu. Kalau kita ngelihat RMKE hari ini akumulasi, emang foreign akumulasi 25 miliar, kemarin juga 42 miliar, kemarinnya lagi 5 miliar. Jadi si RMKE ini dapat duit dari si foreign nih selama 3 hari kenaikan ini. Nah, tapi untuk masuk sekarang gua belum dulu gitu teman-teman. Coba kita mau ukur kapan sih kita mau masuknya. Sebetulnya sih kalau dari Fibonacci belum bisa diukur sekarang ya, karena kan ini belum tentu ini adalah topnya gitu teman-teman, bukan swing high-nya. Nah, paling kalau gue mau entry, maka gue ke area sini lah 990 atau di 890 di supportnya dia, kalau dikasih gitu ya, kalau dikasih. Nah, RMKE kejadiannya sama kayak siapa? Sama kayak si Raja kemarin yang gue analisa tuh ya, Raja tak hari ini breakout. Justru menurut gue Raja menarik nih teman-teman, dia breakout dari pattern yang di sini yang berpotensi dia sampai ke 1670. Nah, besok kalau Raja koreksi makan menurut gua. Kalau dia koreksi turun sampai 1155, justru itu kesempatan untuk kita buy karena dia pullback. Biasa aja lah, dia naik 4 kali, dia ngaso pullback sedikit. Tapi ingat, pullbacknya harus low volume ya. Low volume ya udah, habis itu kita makan. Jadi 1155 itu adalah titik entry best price ya menurut gua. Kalau kita lihat stokastik juga masih menarik ya, masih golden cross tinggi, MACD baru golden cross loh, baru nguat. Jadi si Raja ini menarik. Coba kita lihat juga blocksumnya si Raja. Ya hari ini netral small distribusi. Tapi BK sama AK akumulasi tuh ya. Total sampai berapa miliar tuh, 29 miliar. Coba kita lihat langsung aja total foreign net buy-nya berapa. Oke, foreign masih 33 miliar nih buat megang si Raja. Jadi teman-teman, menurut gua Raja yang menarik gitu karena dia lagi berada di sini. Satu lagi deh saham, nggak apa-apa ya hari ini agak panjang, MDLN. MDLN juga terbang teman-teman, yang menurut gue ini juga masih bisa kita manfaatin, walaupun ya gue pribadi dan teman-teman yang nonton itu pastinya udah beli barang di 120 ya, 120. Jadi gue emang udah floating profit sih honestly, karena dia punya pattern inverted head and shoulder, sudah berhasil breakout pullback. Waktu itu gue bilang beli di 120, akhirnya terbeli, tunggu 2 hari terbang lah tanggal 8 ya, terbang sampai berapa nih, 11%. Ya kalau mau beli si MDLN kapan yang paling bagus ya, ini tuh sama teman-teman, ini gue hapus dulu ya, ini tuh sama, dia udah ngebreak Fibonacci yang satu ya. Ini dari swing low ke sini udah ngebreak nih dengan volumenya gede. Teman-teman bisa lihat kapan yang bagus belinya, beli waktu dia pullback ya, dia pullback abis naik kenceng begini, bagusnya dia koreksi dulu lah sedikit, nah ke sini baru ke sini ya. Jadi kalau besok dikasih ke 126 maka boleh entry 126 kalau menurut gue sih ya, dan stop loss kalau dia jebol dari sini lagi gitu, karena 126 harusnya ini jadi supportnya dia gitu teman-teman, potensi sampai ke 144 ya. Stokastik menarik, golden cross, MACD juga terus naik golden cross, ditambah dia breakout dengan inverted head and shoulder. Coba kita lihat MDLN ya blocksumnya. Nah, normal akum, AK sama BK, lagi-lagi foreign nih yang megang. AK BK nih beli mulu nih MDLN. Coba kita lihat tuh akumulasi ya, net buy-nya 8 miliar si foreign, maksudnya foreign megang 8 miliar. Jadi masih menarik, ini lagi foreign lagi akum-akum.
Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bermanfaat untuk teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Mohon maaf kalau masih ada salah-salah, dan mohon maaf juga hari ini mungkin videonya kepanjangan, tapi gue nggak tahan pengen sharing ini. Jadi mohon bantunya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain jika lo dirasa video ini bermanfaat, agar channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.